Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiria dari kelas 11 MIPA 4 akan menjelaskan tentang peran Insinyur Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh bangsa yang sangat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Perjuangannya dimulai sangat awal ketika ia mulai mendirikan Eljumen Study Club di mana bibit-bibit mengenai kemerdekaan mulai disebarkan. Eljumen Study Club ini adalah cikal bakal dari PNI yang juga bergerak menyebarkan ideologi kemerdekaan sehingga oleh pihak Belanda dianggap berbahaya. Hasilnya, Soekarno berkali-kali diasingkan untuk melumpuhkan gerakannya. Pada masa pendudukan Jepang, Soekarno dan tokoh bangsa lainnya lebih dirangkul meski tidak diberikan kebebasan sepenuhnya. Bahkan Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia dan membentuk BPUPKI dan PPKI di mana Soekarno dan tokoh lainnya aktif merumuskan dan menggagaskan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, meski harus dihadapkan dengan ketidaksetujuan dari golongan muda. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Eljumen Study Club di Bandung yang diinspirasi dari Indonesia Study Club yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Eljumen Study Club ini merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Organisasi ini didirikan berasaskan self-help dan non-kooperatif. Bulan Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di penjara Bancai karena aktivitasnya di PNI. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dari dalam penjara inilah Soekarno membuat pledoi yang fenomenal, yaitu Indonesia Menggugat. Soekarno dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Lalu pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Karena jauhnya tempat pengasingan, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia. Namun, semangat Soekarno tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru Persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1939 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno baru benar-benar bebas setelah masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Saat Jepang berkuasa di Indonesia, mereka membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 April 1945. Badan ini dibentuk supaya Jepang mendapat dukungan dari bangsa Indonesia. Jepang menjanjikan akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Tugas dari BPUPKI adalah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Sebagai salah satu tokoh intelektual yang berpengaruh, Bung Karno tergabung dalam BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno turut mengemukakan 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka kelak. Insinyur Soekarno juga tergabung dalam Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan dasar negara. Selain itu, beliau juga terlibat dalam pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar. Setelah Jepang makin terdesak akibat dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara sekutu, perwira tinggi Angkatan Darat Jepang di Saigon, Hisaichi Terauchi, menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno ditunjuk sebagai Ketua PPKI. Berikut ini adalah hasil rumusan yang telah ditetapkan oleh PPKI. Yang pertama ada Dasar Negara Pancasila, ada Piagam Jakarta, Pembukaan Undang-Undang 1945, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Rumusan yang sah berdasarkan sistematis yang benar terdapat dalam UUD 1945 dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terletak pada alinea keempat. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Nomor 12 Tahun 1968 pada 13 April 1968. Dalam instruksi tersebut ditegaskan bahwa tata urutan dan rumusan Pancasila sah sebagai berikut ini.
1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno dikenal sebagai proklamator, sebab beliaulah salah satu penyusun naskah proklamasi, dan orang yang membacakan teks bersejarah tersebut pada 17 Agustus 1945 pukul 3. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Akhirnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, maksudnya dari paragraf pertama yaitu pukul 3 pagi dan di paragraf kedua pukul 10 pagi. Di hari yang sama, naskah proklamasi dibacakan oleh Bung Karno di halaman rumahnya di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 dalam suasana hikmat. Inilah momen bersejarah Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengangkatan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dikukuhkan oleh KNIP. Sekian penjelasan saya tentang peran Insinyur Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.